Saya ingin menanyakan tentang karena ini harus dibereskan akhir tahun ini Desember 2024, bagaimana bagi provinsi yang membuat formasi kurang dari jumlah P3K yang ada di provinsi tersebut, Pak? Bagaimana nasib kira-kira honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak? Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak. Jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak, dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan gaji setara P3K, Pak. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Jadi pertama kaitannya dengan masalah penataan tenaga non-ASN. Untuk penataan non-ASN tentunya kita punya guiding principle yang sudah kita sepakati dengan Komisi 2 dengan stakeholder beberapa waktu yang lalu untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Pertama adalah guiding principle-nya adalah kita menghindari PHK massal. Waktu sebelum kita melakukan formasi. Kemudian yang kedua adalah tidak mengurangi pendapatan pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kita menghindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ini tentunya ketika penataan ASN yang akan kita lakukan ini, kita berharap tidak mengganggu terhadap pelaksanaan pemerintahan dan mendorong peningkatan kualitas profesional ASN dan memberikan kesempatan seluruh warga negara untuk masuk tenaga non-ASN. Jadi saat ini kan kita sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden sebelumnya, bahwa kita akan untuk tenaga non-ASN itu kita akan menerima sekitar 1,7 tenaga non-ASN, 7 juta formasi yang kita sediakan. Tetapi ternyata dari pemerintah daerah memenuhi formasi yang sudah kita sediakan. Jadi sekitar 1 juta sedikit saja yang formasi sudah yang mereka ajukan. Tentunya tadi ada beberapa pertanyaan kenapa banyak yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Itu tentunya kembali lagi kepada formasi yang sudah disediakan oleh atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang para pegawai atau para honorer ini ketika mereka mengajukan seolah-olah tidak diberikan formasi oleh Kemenpan RB, tetapi sebetulnya formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing. Jadi kami sendiri tidak bisa istilahnya mengarang formasi apa yang dibutuhkan, termasuk juga kompetisi kompetensi yang misalnya pendidikan dan sebagainya itu ditentukan sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Dan untuk yang 1,7 ini tentunya itu sudah diberikan afirmasi yang sangat tinggi ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari 1,7 ini tentunya yang kita terima khusus difokuskan kepada P3K yang memang sudah terdaftar di BKN. Jadi yang di luar di BKN tadi sampaikan oleh Bapak dan Ibu, ada beberapa di luar itu karena kami sudah memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah daerah untuk memberikan data yang akan dimasukkan kepada BKN, dan ini seluruhnya data nama itu sudah ada di tempat kami. Jadi meskipun usianya itu juga masih di atas 50 itu sepanjang dia belum masa usia pensiun, jadi insya Allah Bapak dan Ibu itu bisa masuk ke dalam formasi itu sepanjang memang yang bersangkutan itu formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah. Jadi memang itu yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya tadi ada pertanyaan bagaimana dengan yang sisanya yang tidak dipenuhi. Tentunya kami sedang menunggu RPP yang diusulkan oleh Bapak Presiden, sudah diusulkan kepada Bapak Presiden, yang nantinya itu di sana akan ada format dengan paruh waktu sepanjang nanti para tenaga honorer ini akan mendaftarkan kepada formasi yang sudah
disediakan dan itu akan menjadi formasi P3K paruh waktu ya Pak Abay ya, akan jadikan formasi paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebetulnya pemerintah atau kami sudah memasukkan seluruhnya, jadi termasuk di sana ada beberapa yang diprioritaskan. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan, mekanisme PP3-nya yaitu ada termasuk di dalamnya adalah tenaga STHK 2. Jadi pertama ada yang pelamar yang prioritas itu P1 guru, Pak Mudi tadi dinamakan, itu sudah menjadi prioritas di 4 bidang pendidik klinis tahun 2023 eksak THK 2 tentunya yang sudah terdaftar di data BKN. Kenapa kita ini? Karena memang komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tenaga honorer dan kita meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mendatakan ke kami sejak tahun 2022, dan itu yang akan menjadi basic data yang akan kita gunakan untuk penerimaan di database ASN. Dan kalau memang ini tidak kita selesaikan, tentunya akan terus bertambah untuk tenaga PHK non ASN ini. Kemudian yang berikutnya juga yang diprioritaskan adalah tenaga non ASN yang sering terdata di data non ASN dan yang aktif bekerja. Dan kepada pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan ini tentunya akan kita masukkan ke dalam PPK paruh waktu. Kemudian nanti yang untuk masalah mekanismenya dan lain sebagainya nanti Pak Deputi STM akan menambahkan secara lebih rinci. Namun kami juga ingin menyampaikan terutama untuk masalah perlindungan kepada ASN, tentunya Bapak kami sebagai pembina ASN tentunya kami juga akan terus-menerus akan memperhatikan apa yang menjadi arahan atau menjadi saran dari Bapak dan Ibu terkait dengan perlindungan untuk para ASN. Selanjutnya yang berikutnya terkait dengan masalah guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri, karena kita sembaran guru-guru itu ternyata banyak ada beberapa daerah yang guru-gurunya masih banyak kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang dibiayai oleh sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang tapi guru-guru itu nanti akan Menteri Dikdasmen juga akan berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan hal tersebut. Selanjutnya untuk mengenai masalah anggaran, Bapak dan Ibu sekalian, masalah insentif dan lain sebagainya, kita tentunya juga sedang mempersiapkan RPP tentang penghargaan dan pengakuan. Jadi setelah RPP nanti kita sedang menyiapkan RPP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan ada perbaikan dengan konsep baru terhadap penghargaan terhadap para ASN. Kemudian selanjutnya juga kaitannya dengan penempatan, tentunya beberapa penempatan guru, tadi ada beberapa persoalan kaitannya dengan masalah penempatan para guru, dan ini kami akan data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi BKD-nya yang bersangkutan. Jadi kami juga tidak bisa melakukan intervensi memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai rumahnya jauh atau sebagainya, karena ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh. Jadi kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan
formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk penyelesaian non ASN ini, seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga barangkali Bapak Ibu DPD menjadi penjembatan kami kepada para daerah untuk bisa memberikan komunikasi yang baik bahwa kepada pemerintah daerah untuk lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan formasi, karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa informasi yang lebih detail akan disampaikan oleh Deputi Pimpinan, pimpinan, sebentar sebelum Ibu Menteri, saya Bu Teras Narang, Iya, Bapak. sebelum Ibu Menteri menyerahkan kepada jajarannya, tadi menyampaikan berkenaan dengan masalah peran dan peranan dari daerah. Tanyaan kami Bu, apakah di dalam rangka melaksanakan itu sudah ada NSPK-nya Bu, norma, standar, prosedur dan kriterianya. Nah kalau itu ada, nah itu yang menjadi pedoman kita mungkin Bu. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Baik Pak. Jadi untuk itu kita sudah banyak tadi dasar-dasar hukum yang sudah kita keluarkan Pak Teras Narang. Jadi memang itu kita tentunya tidak melepas begitu saja Pak. Kita sudah banyak peraturan-peraturan, Permenpannya, PP-nya dan sebagainya. Bahkan juga sosialisasi kepada pemerintah daerah kita lakukan secara masif, one on one. Bahkan kita setiap hari kita selalu ada yang namanya coaching klinik Pak, untuk daerah yang memerlukan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penerimaan ASN. Jadi sebenarnya sudah cukup masif. Jadi barangkali pada kesempatan ini kolaborasi mungkin dengan Bapak Ibu yang terhormat untuk bisa mendorong pemerintah daerah juga untuk ini. Kemudian untuk yang undang-undang dengan HKPD, saya kira ada baiknya juga kita harus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, karena ini memang kaitannya dengan masalah 30% tadi itu karena ada di undang-undang dengan HKPD, dan itu kiranya bukan kewenangan dari kami, tapi nampaknya memang perlu ada diskusi yang intens mungkin dengan Kementerian Keuangan untuk hal ini. Izin Bapak Ibu, saya mempersilahkan dulu sebelum untuk Deputi SDM untuk Maaf Bu menyampaikan. Menteri, ya saya ada kelupaan, tapi ini izin muhti Bu. Ini saya kira mendesak betul karena besok akan keluar begitu besar. Ini masalah aturan penempatan. Mereka ditempatkan sesuai SK. Mohon maaf, padahal banyak daerah ini, mohon maaf Bu, mungkin kesalahan daerah sebenarnya mengajukannya, ternyata pada saat ditempati di situ, tempat di situ sudah ada orang baru PNS bahkan, sehingga dia tidak mengajar sesuai jumlah mata pelajaran. Pindah tidak bisa. Apakah tidak mungkin aturan ini diubah agar itu menjadi kewenangan daerah mengenai penempatannya tidak sesuai dengan SK? Yang kedua, ada hak-hak kasihan mereka. Mau sekolah juga P3K nggak boleh sama pemerintah daerah. Apakah benar ada ASN hanya ingin meningkatkan kualifikasi, biaya sendiri juga tidak boleh karena aturannya katanya dari Menpan nggak boleh. Ini mohon penjelasan Bu. Sebenarnya memang ketika penempatan itu kan tentunya kan guru, apakah penempatan untuk guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah itu juga kadang mereka BKD itu atau Dinas Pendidikan harus jeli terhadap kebutuhan itu Bapak. Jadi kami Kemenpan RB tentunya tidak bisa mengintervensi karena itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Nah ini kadang-kadang mereka barangkali kejelian inilah yang penting untuk kita lakukan, karena kami terus-menerus juga menyampaikan untuk supaya tidak ada masalah begitu ya. Kadang-kadang kan memang satu guru diperebutkan oleh lebih dari 2 dan 3 di tempat itu, daripada mungkin dia itu bersaing dengan guru yang ada di situ, dia mendaftarkannya di tempat yang lain misalnya. Begitu keterima dia, ya sudah saya kalau gitu boleh dong, boleh tidak saya balik lagi ke situ, padahal ini sudah diisi Pak. Jadi mungkin karena dia itu sudah penuh dan tidak mau bersaing, dia mencari yang lebih jauh. Nah setelah diterima di situ, mereka mau balik lagi ke sini. Nah ini kan tentu saja akan tetap penuh di situ Pak. Nah jadi saya kira perlu ada
pemahaman ini dari setiap dinas pendidikan dan BKD-nya terhadap hal ini. Gitu. Ya Pak. Aturannya sih maksudnya dipindahkan ke pusat gitu maksudnya Bapak. Karena memang dia mendaftarnya ke situ Bapak. Gitu kan, karena kan itu formasinya ada di sana, yang menentukan formasi jumlah sekolahnya tentunya tidak bisa mengatur sedemikian seperti itu Pak, karena memang aturannya sekolah dia punya formasi, maka dialah yang harus diusulkan oleh Pemdanya seperti itu, ya harus dilakukan. Dia harus, kalau memang mau, dia merubah formasi lagi Bapak. Begitu. Ya, saya mohon ini karena banyak sekali kasus ini, artinya kan harus ada solusi ya. Dan menurut saya tidak terlalu sulit kalau dibuka ya, kemungkinan ditempatkan oleh pemerintah daerahnya atau boleh pindah gitu aja lah, sudah selesai. Yang memang, mohon maaf Bapak, mohon maaf saya memotong. Jadi sepanjang memang itu formasinya ada, sebenarnya tidak masalah Bapak. Jadi tinggal dibuka formasinya saja begitu Pak ya. Jadi memang ini. Kemudian untuk pengembangan kompetensi Pak, itu sudah bisa Pak, termasuk apabila ingin melanjutkan sekolah dibuka Pak, sudah ada aturannya Pak. Jadi tidak tepat mungkin mengatakan bahwa itu tidak melanjutkan sekolah itu tidak tepat. Jadi kami sudah ada aturannya juga Bapak. Seperti itu. Silakan Pak ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Menteri, Pak Wamen, Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, izin menyampaikan beberapa tambahan yang disampaikan oleh Bu Menteri. Yang pertama, kami terima kasih tadi dari Bapak Ibu sekalian konsen terhadap sistem merit. Jadi sistem merit itu dua Pak. Jadi dilakukan